Kembali lagi bersama saya Evita Romanzara dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan NIM 3 digit terakhir 044. Kali ini saya akan menjelaskan modul 11 CAD/CAM, khususnya CAM yang berjudul 3D printer. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana teknis dari 3D print, bagaimana kita membuat desainnya terlebih dahulu, lalu kita eksekusi di 3D printernya. Jadi langsung saja, let's go. Jadi kita langsung saja ke SolidWorks. Jadi kita pilihnya itu top plane ya, top plane. Terus mungkin saya akan pilih nanti bentuknya apa ya. Kok hilang? Nah, bentuknya bentar, bingung deh kalau bentuk heart tuh. Ya, kita bikin bentuk heart aja. Lalu (108) Oke.
Full. Hmm, kita lanjut. Hmm. Hmm? Hmm. Udah. Habis itu kita ekstrak teh. Hmm. Oke. Jangan deh, gak usah. Gini aja nggak apa-apa. Langsung kita save di modul 11. Reading. Oke, habis itu kita buka software Bamboo Studio. Kita bisa login terlebih dahulu, cuman kayaknya nggak usah. Kita langsung aja create new project. Terus kita tambahin yang tadi. Gak ada. 11. Wah, harusnya ada. Nggak ada sih. Bentar, gue nggak bisa ya. Akhirnya dan kita akan import misalnya kita akan oh eh, ini tuh stantri. Ini kita pastikan ada
Setelah itu kita akan set style. Oh, jadi di save-nya itu pakai format STL guys, bukan format biasa. Oh, jadi kita save as ini. Tapi pakainya format STL ini. Nah, oke, terus kita save. Yes. Oh, bodies, oke. Seperti itu. Nah, jadi nanti bakal kayak gini. Tipenya Bamboo Studio. Nah, begitu kan. Terus kita langsung aja buka di software Bamboo Studio-nya. Lalu dibuka, salah. Nah, dibuka seperti ini. Ini terbalik sih, tapi ya udah nggak tahu. Terus kita juga bisa kita atur dulu nih di mana, tapi juga bisa pakai auto orient ini biar dia tahu enaknya di mana ngeprintnya nanti. Setelah itu di bagian ini filamen ini kita add atau remove filaments. Nah, terus di Bambu Lab, di lab laboratorium kampusku itu pakainya ini Isen PLA Plus, jadi confirm aja ntar pakainya yang itu. Nah, yang ini. Terus ini diameternya bisa diubah juga, tapi outputnya yang 0,4 aja standar. Terus ini di bagian sini kita bisa ada quality, strength, support, others, tapi kita fokus ke strength dan especially spares infill yang ini lah. Spares infill itu apa sih? Jadi spares infill density di Bamboo Studio itu adalah pengaturan presentase yang menentukan seberapa padat rongga bagian dalam sebuah objek 3D yang dicetak nantinya. Ini nanti bakal mengatur rasio antara ruang kosong dan material struktur pendukung internal. Jadi kalau misal ya ini kita lihat di slice play, kita zoom dulu, nanti bakal seperti ini ngeprintnya. Ini nanti dari bawah itu seperti ini, lanjut seperti itu, jadi kotak, terus nanti di atasnya seperti ini, begitu proses printingnya. Nah, kita coba naikin presentasenya jadi 50%. Nah, tadi kan kotak-kotaknya lebih besar, berarti bisa dibilang lebih
lebih gampang dicongkel gitu. Tapi ini itu lebih padat kalau dinaikin persentasenya. Kita naikin lagi, coba jadi 80%. Nantinya kotak-kotak ini akan lebih banyak, jadi bisa lebih padat gitu. Kita lihat ya. Nah, begitu, seperti ini. Tapi kita akan menggunakan di sini juga ada sparse infill pattern. Itu kita bisa ngatur ini nanti bakal kotak-kotak doang atau bisa seperti ini, rectangle doang, garis-garis doang, atau honeycomb. Nanti bakal seperti ini, tapi ini kita turunin dulu biar lebih jelas. Nah, nanti kalau pakainya yang honeycomb seperti ini prosesnya, jadi dia bentuknya seperti madu, dan menurut saya ini worth it karena menurut saya ini bakal lebih padat gitu. Ini saya akan pakai yang 3D honeycomb dan padatannya 30% saja agar nanti pas eksekusi waktunya enggak makan terlalu banyak tuh, soalnya kepadatan itu ngaruh dengan waktunya nanti. Dan ini kita memilih bambu lab A1 untuk mesin yang akan digunakan di laboratorium kampus aku gitu. Terus ini bisa kalau mau ngeprint itu di send all apa ya, kita bisa ekspor, kemudian kita masukkan ke jenis yang akan kita gunakan. Oh ya, ini tuh kita export all sliced file, terus kita save aja, lalu kita masukkan ke flash disk. Nah, flash disknya nanti akan dimasukkan ke komputer yang udah tersedia di 3D printer di laboratorium. Begitu. Ini bambu lab A1. Ini mesin bambu lab A1 tergolongnya yang sebenarnya lah. Ini sebenarnya ada yang lebih tingkat dari ini, ada yang lebih bagus lagi. Ini di PS1, jadi di sini tuh nanti ada beberapa filament, di sini juga ada. Terus yang gerak tuh ada yang bednya itu XY-nya bisa gerak. Ini kan cuman Y-nya doang. Terus ada yang bisa ke atas juga bednya, ini nggak bisa. Terus ada yang extrudernya diem, bednya yang gerak. Kalau ini yang gerak, extrudernya gerak, bednya juga gerak. Tapi sebelum itu kan secara komponen utamanya itu secara keseluruhan tuh hampir sama semua. Nah kan aku udah jelasin sebelumnya kan komponen-komponennya itu ada apa aja. Dan mungkin dari kelompok 1 dulu sebutin dua atau tiga. Ini 2 deh. Siapa aja kalau yang tahu? Yang ininya nih, yang yang buat ngeluarin yang di bawah kan? Iya. Yang kayak waktu cutting laser. Oke, nah Mahabika satu lagi apa? Satu lagi komponen dari 3D printing. Komponen printer Insert bed, printer masih duluan semua. Bed
bed. Yang mana? Yang mana bed? Bagi bawahnya buat hasilnya nanti. Yang mana coba tunjuk. Tunjuk. Yang ini ya. Kelompok 5 ya? 5. Apa? Bed 2. Yang ini. Bed beda dong, beda kan udah tadi. Yang Extruder kan? Gimana? Namanya untuk manasi filamen. Ya, tuh. Terus satu lagi display touchscreen. Kali. HMI. Benar. Ini filamen guys, filamen ya. Filamen ini dia narik filamen ke sini ke extrudernya. Jadi extrudernya itu bisa narik filamen terus dipanasin sampai suhu tertentu. Biasanya itu 200-an Celcius. Terus habis itu nanti dialihin ke nozzle. Nah, nozzle yang nanti bakal gerakin sesuai arah dari gerakan kalian ke bednya. Gitu. Nah, yang pertama di sini masukin dulu SD card-nya di sini. Ini lebih maju aja nggak apa? SD card di sini. Nah, di sini ada gambarnya nih. Dia bentuknya kayak gimana? Nah, sesuaiin aja sini. Gitu. Nah, nanti di scanning. Kalau nggak kebalik, kalau nggak mau. Tidak ada. Nah, ini dia udah kedetek nih sama bednya gitu. Nah, pertama di sini ada namanya filamen. Ini penting juga. Filamen di filter filamen ada yang namanya load sama unload. Yang belakang kelihatan? Kelihatan? Kalau Dika yang itu apa? Di sini ada apa aja? Kelihatan nggak? Level. Yang level. Level. Lu sama coba ya, yang di bawah jongkok deh, jongkok biar yang depan maju lagi terus maju aja biar yang belakang kelihatan, kasihan yang belakang. Nah, lu sama Download exit. Nah, sama MID. Nah, unload ini buat dia ngapain ya? Dia ngangkat dari filamennya, jadi ngelepas filamennya. Nah, kalau load itu buat masangnya. Nah, ini untuk kasus misalkan filamennya kan tinggal sedikit, nah kira-kira nggak nyampe atau mungkin udah habis, kalian mau ganti. Nah, cara gantinya di sini ke unload dulu. Ini aku contohin dulu ya, nanti masing-masing kelompok aku suruh nyoba sendiri, maka itu perhatiin. Unload. Nah, yang pertama dia manasin dulu heaternya, nozzle-nya atau extrudernya. Ini manasin. Setelah dipanasin sampai suhu tertentu. Nah, di sini suhunya berapa nih? 850. Iya. Kayak 250. Nah, suhu di sini suhu aktualnya 130-135 yang nambah terus. Itu ada yang keluar koran. Nah, sebenarnya kalau mesinnya itu di sini, teman-teman. Tadi karena dia gerak secara apa ini? Ke sini apa tadi? Nah, cara X-nya dia nggak mau, dia tadi berhenti di sini. Nah, tadi di sini cut off filament. Tadi merhatiin nggak? Kenapa dia ke sini? Dia tuh motong, teman-teman, motong filamennya pakai ini, itu bisa ditekan. Nah, tapi dia secara otomatis gerak ke sini, dia ketekan sama ini. Tuh. Nah, di sini ada keterangan nih, pullback. Apa artinya pullback? Tarik di sini filamennya.
dia langsung ketarik. Sebelumnya kalau teman-teman tarik itu pasti dia tahan gitu. Jadi udah terus juga setelah itu kan kita memasang lagi, misalkan kalian ganti terus kalian pasangin sama filamen yang sesuai. Nah kan aku udah bilangin kalau misalkan PLA, jadi di sini juga PLA, di sini PLA, sini PLA, jadi samain. Nah dia kan udah juga tadi PLA. Masukin, kalian klik aja dulu. Nah di sini dia masih bisa ketarik teman-teman. Ini dia sama, manasin dulu. Nanti ada keterangannya. Yang sebelumnya itu di pull back, di sini di push nanti. Kalau artinya di push berarti di Didorong. Tuh. Nah di sini keterangan kalian masukin aja. Terus di sini kalian kan ada apa ya kayak inilah di tekan. Tapi ini agak berat, jadi agak kalian tekan tapi masih pakai perasaan. Sampai nanti gak bisa ketarik. Nah ini masih bisa ditarik. Ini rawan patah sih. Coba di finish lagi. Nah, kalau misalkan dia ditarik dia nggak bisa nih, dia ambil. Nanti ada sensornya yang ngedetek. Nah, di sini ngecek nih filamennya keluar atau enggak. Kayak gitu. Nah, di sini keluar nggak? Keluar. Kan masih sedikit tuh. Kita pastiin lagi. Kita retry, kita ulangin. Kan keluar tuh. Oh iya keluar. Nah, kalau misalkan udah keluar, baru kalian continue. Nah, kalau misalkan kalian continue nggak langsung selesai. Dia ada yang namanya kayak stabilin lagi, terus nanti ngebersihin. Sisa di sini kan ada filamen sisa, nanti didorong deh. Prosesnya kayak gitu. Ini udah nggak bisa. Kelompok 1 ya. Ini maksudnya kelompok 1. Coba nih, perhatiin gimana caranya melepas. Coba yang mau vaksin. Coba ya nanti. Saya boleh. Nanti ada kebagian aku tanya ya. Maju. Gimana tadi? Orang lepas. Ya, jawab biar yang terus di print. Nah tadi itu kesalahannya kata Pak Rofi, ini time lapse-nya nggak usah dinyalain, soalnya nanti dia lebih lama. Nanti aku jelasin kalau time lapse-nya dia dinyalain. Nah setelah ini terus di print aja kayak gitu. Cok siapa? Cok aja. Print biasa. Langsung nilai filenya langsung Print ya. Nah ini tungguin, ini kan tombolnya nge-pause kan? Dia enggak, tapi dia ini lagi nge-playing sampai dia bunyi. Nanti bunyi. Tungguin. Gimana Mas bunyi? Menit. Baru mau ditungguin. Titik. Nah. Menit. Ngebersihin dulu. Sesa gitu kayak gini tuh. Nah bedanya laser print 3D print sama laser cutting. Kalau kita start kan laser cutting dia langsung mulai kan, gitu. Kalau 3D print di sini posisi yang mesin ini dia nggak langsung mulai ngebuat 3D print yang kalian buat. Dia tuh ada yang namanya ngebersihin sisa filamen. Terus nanti ada yang namanya dia kalibrasi dari mejanya, ketinggian mejanya. Terus ada yang namanya dia bersihin dari nozzle-nya. Nozzle-nya kan dia bentuknya kayak gini.
Nah biasanya itu dia ada kotoran di pinggir-pinggirnya, filamennya nyangkut. Nah nanti dia 3D printnya ini extrudernya, dia nanti akan gerak ke kanan ke kiri di sini. Nah di sini nanti nozzle-nya kena di sini nih, dia akan kesikat, ya gitu. Makanya di sini ada, kalau kalian perhatiin di sini tugasnya. Sama-sama. Nah coba tuh tadi pertanyaannya siapa? Raditya. Sama itu pertanyaanku juga sih. Menurut kalian nih DNS-nya itu kayak gimana? Kalau misalkan ada kasus kayak gitu, kayak filamennya nih udah habis duluan, padahal benda kerja kalian belum kebentuk 100%. Apa yang akan terjadi di mesinnya? Kepaus kita load lagi. Minta dulu. Kayak dari Iza, gimana aja? Dari printnya itu kan pasti berhenti, udah sampai yang batas terakhir si filamennya itu habis, ya udah itu nanti mesinnya berhenti, pause, Nggak ada lanjut. nggak bakal Oke. lanjut. Lanjut ke pause sama. Ke pause dia bakal berhenti. Nozzle-nya di mana berhentinya? di titik terakhir. Di terakhir. Apa filamennya habis. Oke, menurut lu, Dit, gimana? Pause juga sih mas, cuma Pause. tidurnya gitu apa namanya, dia waktu pause itu Bisa ada lanjut. isi filamen lagi, Bisa nggak lanjut. lanjut lagi. Nah, menurutmu deh gimana? Menurutmu? Nggak tahu. Lanjut sih. Lanjutin, bisa di pause berarti? Bisa di apa? Nge-pause berarti ngelanjutin? Bisa. Sisanya misalkan 50% berarti nerusin. Iya bisa. Gitu. Enggak Bener bang? Enggak deh, Oh enggak gitu. kayaknya Kayaknya nggak bisa. nggak bisa kayaknya. Oh, oke nggak bisa. Dia tetap bakal kayak Terus gagal gitu. Dia tetap Tetap gerak. bisa, nggak ada filamennya. Gerak tanpa filamen. Oke. tapi Itu itu menarik. nyelesain. Pause. Cuma nyetor terus ya. Nanti itu gimana Dito? Berhenti. Berarti. Harusnya nyetor terus tapi nggak ada filamennya, jadi kayak kosongan. Lanjutin Lanjutin tapi kosongan. kosong. Kayak sama jawabannya Raditya berarti. Gitu ya. Oke. Lanjut. Habis berarti. Pause sih mas tuh kalau Pause. dia pause terus kayak minta alat lagi gitu. Pause terus berhentinya di posisi pinggir harusnya kembali biar bisa diisi. Oke. Udah kita isi nih misalkan, berarti bisa diisi. Isi lagi bisa. Bisa. Terus lanjutin bisa dilanjutin atau Bisa Wah. di kan ini kan ada kayak pause nya kan ini kalau Iya ya. apa habis otomatis ke pause terus kalau mau lanjut di lanjut aja. Oke. Lanjutnya depannya nih Andromeda. Iya. Siapa namanya? Soalnya nggak kelihatan soalnya. Gus, Danu. Itu mas, kalau aku ngepas di posisi terakhir filamennya habis. Namanya habis. Iya, terus mungkin ada opsi buat ganti filamen dulu dan kalau udah diisi mungkin harusnya bisa dilanjut di titik terakhir tadi. Pentingnya geter nih tangan lu sumpah. Gimana Dim? Kamu Dim? Menurut saya ke pause terus dia bakal ada di titik sini. Sini. Iya dia ada di awal paling awal lagi. Terus bisa dilanjutin nggak? Menurut saya bisa karena dia kan punya aplikasi terus dia punya preview menit jadinya sistem ngedetect menitnya ke pause dulu nanti nge-unload lagi. Ini belakangnya Dimas siapa? Kamu siapa namanya? Dian. Brian. Oh, Brian gimana Brian? Menurut aku sih pause ya mas. Udah bos. Kalau nanti masih nggak tertuntun kalau karena kan itu kan manasin ya, ekstrusi kan manasin filamen. Jadi kalau saya nggak ada filamen, kalau dia tetap manasin itu pas dia tetap berat, dia tetap panas, bisa overheat gitu nggak sih mas? Mesinnya? Sebenarnya enggak sih. Enggak. Jadi misalnya tapi ya tetap menurut saya dia berhenti di tempat terakhir sampai diisi lagi. Oke. Ini kalibrasi tadi. Dan tegangnya kita keluar penampangnya. Ini Abigail. Kamu siapa? Panggilannya? Chris. Chris. Gimana? Kalau menurut aku sih ke pause kak, terus dia tapi berhenti di dia akan ke pinggir, terus nanti mungkin dari si screennya bakal munculin kalau yang kayak tadi kan kita disuruh push atau pull, nah kita suruh nge-load. Berarti ada kayak warning gitu ya? Hmm. Berarti nge-pause terus bisa dilanjutin?
belakangnya apa namanya? Ya. Iya. Kalau menurutku dia bakal ke pause, terus dia bakal balik ke tempatnya yang sana, terus ada peringatan kan, terus kita bisa ngeload kan, ini kan juga terekam, terus abis itu dia lanjut lagi sesuai yang di trackingnya di sini. Oh, gitu ya. Nah, oke, jadi aku jawab ya, sebenarnya kalau kayak gitu itu tergantung dari mesin 3D printnya. Kalau misalkan yang ini kan kita pakai yang ini ya, kita bahas yang ini dulu. Kalau mesin yang ini yang udah aku alamin itu, kalau misalkan filamennya habis, dia bakalan berhenti, teman-teman. Dia bakalan berhenti, dia benar ada warning di sini. Dia ada warning di sini. Nah, tapi dia nggak langsung berhenti. Dia ini kan bikinnya per layer. Nah, jadi dia ngedeteknya. Misalkan di layer berapa dia mati nih. Gak ada filamennya kan, gak ada filamennya. Setelah beberapa layer itu dia baru kedetek kalau nggak ada filamennya. Sama di sini juga nih, di sini kan ada sensornya, makanya dia tahu tadi kalau misalkan dia belum ketarik atau nggak suruh narik dekat, di sini ada sensornya. Terus misalkan udah kalian masukin, kan tadi ke pause terus dimasukin ke filamennya baru, terus nanti di sini ada sama bisa di load sama unload. Kalau mungkin kalau kalian break di sini ada filamen, load sama unload lagi. Kalau mesin yang ini, kalau misalkan mesin yang lama yang flash print itu yang agak model lama, dia tetap lanjut, dia tetap lanjutin kalian gitu. Jadi kalau misalkan kalian ngeload lagi itu benar-benar dari awal lagi, nggak bisa yang kalau ini dia misalkan udah di load, udah diisi, terus bisa ngelanjutin dari yang sebelumnya terhenti dari load. Tapi dengan catatan di sini nggak, hasilnya itu nggak sebaik waktu kalian ada gitu, kayak yang ada filamennya. Jadi yang waktu bekas kayak ada timbul bekas sebenarnya, timbul bekas ya, entah itu penyok atau apa gitu. Contohnya kalau misalkan yang mau ngelanjutin terus, yaitu yang flash print. Yang flash print yang di bawah itu. Nah, kita biasanya dia udah masuk. Yang tadi ada pertanyaan dari Mahardika, kok nggak overheat mas kalau misalkan dia terus. Nah, di sini ada namanya, nanti kalian belajar di ID. Dia ada fitur ID-nya. Nah, di sini dia mendeteksi kalau misalkan Saya itu dimasukin filamennya. Iya dulu, sabar dulu. Dimasukin ke filamennya. Dia dimasukin filamennya gimana ya? Filamennya dimasukin terus kan ada kayak semacam rumah gitu. Iya. Ulangi. Jangan dulu ulangi. Karena dia bisa dipanasin, Dibalesin kan. Filamennya dimasukin. Masukin mana? Iya, berbeda. Yang beda ya jawaban sama dia. Persamanya sama-sama memancarkan. Perbedaan lu tadi. Perbedaan itu bedanya, yang itu kan laser, yang satu lagi itu filamen. Kenapa? Oke, jadi seperti itu saja penjelasan dari saya kali ini. Maaf jika ada kesalahan kata. Dan terima kasih sudah menonton sampai habis. Bye bye.